Kondisi HP iPhone X Inter gue setelah pemakaian hampir 1 tahunan ini cukup bikin gue jadi tambah yakin buat ganti HP ke HP iPhone terbaru dan lebih kekinian. Mungkin gue bakalan ganti ke HP iPhone 11 atau 12 series yang udah pasti lebih upgrade lagi mengenai performanya. Dan untuk desainnya pun sudah pasti lebih kekinian karena mempunyai kamera boba. Tapi sayangnya gue ini salah satu sobat kere yang kalau mau beli sesuatu itu harus pikir 2 kali. Dan juga HP iPhone itu bukan HP yang harganya murah. Jadi kayaknya HP X Inter ini bakalan gue jual buat nambah-nambahin supaya gue bisa upgrade lagi ke HP iPhone yang lebih terbaru yang umurnya agak mudaan tentunya. Ya walaupun sebenarnya HP iPhone sekarang harganya udah pada turun dibandingkan dulu pas si HP iPhone ini dirilis seperti iPhone 11 dan 12 series. Apalagi kalau misalkan belinya itu HP iPhone bekas, sudah pasti tentunya lebih murah lagi harganya. Nah, mungkin ini salah satu cara supaya gue bisa upgrade lagi ke HP iPhone yang lebih terbaru dan lebih kekinian dengan membeli HP iPhone bekas. Ya walaupun sebenarnya cukup ranjau dengan banyaknya resiko yang ada. Seperti contoh, yang paling parah sih seperti email keblok karena emailnya belum terdaftar di Kemenperin dan Bea Cukai. Seperti halnya HP iPhone X Inter yang sekarang gue pakai ini, dan gue takut banget hal ini terjadi lagi. Mungkin salahnya gue waktu itu membeli HP iPhone bekas X Inter dan bukannya membeli HP iPhone bekas X iBox yang garansinya resmi Indonesia. Dan gue cukup kapok buat beli HP iPhone X Inter lagi, alasannya karena HP Elite tapi sinyal sulit. Nah, mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kalian yang ingin membeli HP iPhone bekas supaya lebih teliti lagi, takutnya hal ini terjadi ke HP kalian. Seperti kondisi HP iPhone X Inter gue yang sekarang ini setelah pemakaian udah hampir 1 tahunan dan emailnya pun udah kena blok. Kalau dari segi body ataupun fisik gak ada masalah atau gak ada perubahan karena mungkin HP iPhone yang gue terima itu HP iPhone yang versi original dan belum pernah dibongkar sama sekali. Dan gue juga selalu pakai encasing biar HP iPhone gue itu gak kena baret dan supaya tetap mulus tentunya. Dan untuk segel tokonya itu sendiri sengaja aku gak copotin guys, supaya ntar pas mau ngajuin garansinya itu lebih gampang kalau misalkan HP gue itu bermasalah. Tapi kayaknya percuma juga, soalnya HP ini udah kelewat masa garansinya. Terus dari kameranya itu sendiri masih berfungsi secara normal dan hasilnya pun masih bagus-bagus aja, masih sama pas waktu pertama si HP iPhone ini datang. Kemudian dari segi baterai health-nya, untuk baterai health-nya itu sendiri, waktu pertama si HP iPhone ini datang, gue mendapatkan baterai health yang tinggal 85% lagi. Dan sekarang setelah pemakaian sudah hampir 1 tahunan ini, baterai health gue berkurang 15%, yang berarti hanya tinggal menyisakan 77% lagi. Dan mudah-mudahan sih masih bisa awet lagi ya, sampai dana gue terkumpul buat ganti HP baru tentunya. Oh iya, chargeran yang biasa aku pakai ini buat HP iPhone XR gue adalah chargeran merek Ugreen yang berkapasitas 20 watt. Ini aku beli di Shopee ya guys, waktu itu harganya kalau gak salah hampir 300 ribuan. Kalau kalian mau samaan, link produknya ada di deskripsi ya. Chargeran ini sudah dapat 1 pasang loh guys, kepala sama kabelnya. Ada juga sih yang jual terpisah, cuman lebih mahal tentunya. Dan untuk pengisian dayanya pun lumayan cukup cepat loh guys, karena fast charging tentunya. Dari baterai health 20% mau ke 80% hanya perlu waktu kurang lebih 30 menitan. Terus selanjutnya dari segi performanya, untuk performanya itu sendiri masih kenceng ya guys dan gak lemot sama sekali. Mungkin ini pengaruh chipset A12 Bionic-nya yang masih tangguh buat dipakai di tahun sekarang. Walaupun seperti yang udah kita tahu bahwa si iPhone XR ini merupakan HP iPhone keluaran tahun 2018. Selanjutnya dari segi layarnya, setelah pemakaian udah hampir 1 tahunan ini, layarnya pun masih cukup responsif loh guys. Karena mungkin HP yang gue terima itu layarnya itu original, belum pernah diganti sama sekali. Karena ini terbukti, selama pemakaian 1 tahunan ini, gak ada yang namanya layar menghijau atau agak sedikit lemot. Dari segi body, baterai health, layar, dan kameranya masih cukup aman ya guys, setelah pemakaian udah hampir 1 tahunan ini. Cuman dari segi jaringan atau sinyal buat dipakai internetan udah gak bisa diselamatin lagi guys. Gak ada sinyal sama sekali karena emailnya udah keblok. Dan untuk mengunlock emailnya itu sendiri supaya gue bisa internetan, gue harus daftarin lagi guys emailnya ke Bea Cukai dan Kemenperin. Dan ini itu prosesnya ribet banget tentunya.
Kalian harus pergi dulu ke luar negeri, lalu pas kalian balik lagi baru bisa didaftarin ke bea cukai pas kalian masih di bandara. Dan biasanya ada yang bayar dan ada juga yang gratis, tergantung HP-nya itu tipe apa, dan itu pastinya ribet banget. Tapi ada juga sih yang nawarin jasa unblock email gitu, supaya sinyal HP iPhone kita bisa balik lagi. Tapi jasa kayak gini itu kalau menurut aku banyak yang kayaknya nggak jujur gitu ya guys, kurang amanah. Karena biasanya emailnya kena blok lagi, dan sinyalnya pun biasanya hanya bisa bertahan beberapa bulan doang. Selain itu juga harganya mahal banget guys. Tapi misalkan kalian punya saran ataupun punya rekomendasi jasa unblock email yang bagus dan terpercaya, boleh kalian isi di kolom komentar ya guys. Karena sekarang gue gak ada pilihan, daripada gue harus bayar mahal-mahal buat daftarin email tapi gak bertahan lama, mending gue biarin aja dulu. Yang penting HP-nya masih bisa dipakai juga kan, walaupun harus terhubung ke wifi doang dan hotspot kalau misalkan gue mau internetan tentunya. Nah, mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kalian yang ingin membeli HP iPhone bekas. Jangan sesekali kalian membeli HP iPhone X Inter yang emailnya belum terdaftar, karena lama-kelamaan pasti kena blok juga emailnya, karena HP kalian ilegal, karena emailnya belum terdaftar di Kemenperin dan Bea Cukai. Tentunya harus lebih teliti ya guys, dan tanyain juga masalah emailnya, supaya ntar gak khawatir lagi masalah sinyalnya. Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube aku ini, yuk bantu support channel YouTube aku ini dengan cara ketik like, comment, dan subscribe. Dan tentunya support dari kalian itu penting banget guys untuk YouTuber pemula seperti aku ini. Dan mudah-mudahan pengalaman yang aku sharing ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kalian, supaya lebih teliti lagi ya guys, kalau misalkan kalian ingin membeli HP iPhone bekas. See you on my next video.